Zaman sekarang sama zaman kita dulu kan yang namanya main, Mhm. keluar ke rumah teman lah, apalah, anak-anak zaman sekarang kan beda banget ya. Iya, bener-bener. Apalagi kita ada di masa pandemi, Pandemi, ya betul. iya kan. Kalau anakmu nih masih bebas main nggak? Terus terang kalau selama pandemi ini dia emang bener-bener kayak aku jagain sih. Jadi cuman kayak sepandanganku aja kayak gitu. Dikurung. Dikurung. Enggak, dikurung enggak sih, cuman dia kayak dibatasin aja, nggak jauh-jauh banget. Kalau anakku nih udah mulai aku keluarin nih, maksudnya udah mulai ya udah nggak apa-apa boleh main tapi pakai masker apa segala macem. Cuma nih kita kayaknya enaknya ngobrolin soal seberapa bebas sih anak boleh main. Kasih. By the way ada muka-muka baru ya. Penasaran ini siapa? Coba kenalan dulu Mbak Ria. Hai, halo Mam. Selamat apa ya? Selamat datang. Selamat datang. Thank you ya. Aku udah ada di sini nih. Mbak Ria ini anaknya 3 ya? 3. Anaknya 3, yang pertama umur? Pertama umur 11 tahun, 11 yang kedua tahun. 7 tahun, yang paling terakhir bonus tahun deh. Bonus, kenapa bonus? Bonus karena ternyata kalau ngomongin usia ini ya. Jadi ini jaraknya kan dari anak yang kedua ke yang ini kan 7 tahun. Jadi aku pikir aku udah gak akan bisa hamil lagi karena kan usia juga udah kayak di atas 35 kan. Jadi pas dapat ini tuh kayak ya udah bonus gitu. Jadi di usia 10 tahun pernikahan bonusnya itu. Oh gitu. Yang terakhir yang nih terakhir. ya. Untungnya yang terakhir tuh cewek. Udah gitu terakhir cewek lagi ya. Berasa bener. keluarga Beckham ya. Ya kan gitu kan. Jadi udah gede jauh banget. Jauh Tiba-tiba banget, ada lumayan. anak cewek, anak terakhir cewek lagi ya. Seru gak sih anak 3? Lumayan membuat ini ya, membuat warna-warni. Jadi kayak mulut tuh nggak berhenti ngomong gitu tiap hari. Di umur segini kayaknya udah nggak mikir kalau bakal ngurusin anak kecil, ternyata masih ngurusin anak kecil gitu nggak sih? Dan tapi alhamdulillahnya tuh yang anak ketiga nih kayak yang dia udah paham banget dari awal aku hamil kali ya, udah kayak tertata untuk mandiri. Jadi pas dia alhamdulillah anaknya tuh ini banget, ditinggal tuh nggak nangis gitu, udah bisa kayak ya. nggak rewelan lah gitu. Jadi alhamdulillah banget lah ini. Ih seru ya. Seru Tapi banget. berarti kamu mengalami perbedaan zaman dong ya. Waktu si anak pertama namanya siapa? Raka. Si Raka ini zaman dia berarti 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu ya. Zaman dia di usia bermainnya itu kan belum pandemi nih. Belum. Itu beda gak sih sama anakmu yang sekarang nih? Yang kecil jujur, siapa namanya? Yang paling kecil Rania. Jadi Rania. Raka, Rangga, Rania. Oke. Itu beda banget ya? Beda banget gak? Beda banget sih. Cuman emang dari dulu kalau anak yang nomor 1 ini kan aku kebetulan maksudnya yang nggak pakai asisten. Jadi emang yang nomor 1 tuh aku iniin sendiri sampai umur 1 tahun. Jadi aku benar-benar tahu banget perkembangannya kan. Jadi kalau dulu sih kebanyakan karena apa ya, sama eyangnya juga dulu kan kebantu. Jadi ya mainnya cuma sekitar situ aja, di rumah-rumah situ aja. Jadi enggak yang kayak mainnya yang sama teman-teman kayak jauh-jauh ke kampung gitu. sebelah gitu Enggak ya. sih. Kayaknya itu enggak sih, aku Enggak juga sih. nggak berani sih ya. Mainnya Enggak. kurang jauh nih gitu kan, kalau anak zaman dulu kayak gitu ya. Bener. Kalau kita zaman kecil dulu kan kayak misalnya mau main di kampung tetangga juga nggak masalah. Maksudnya kita udah tahu lah pulangnya ke arah situ dan kita nggak khawatir gitu. Kalau kita zaman sekarang misal mau ngeluarin anak nih ya ke misalnya kayak perumahan sebelah gitu misal, kan takut ya di jalan kayak aduh anakku digondol orang nggak ya, kayak gitu loh, ngerti nggak? Ada rasa-rasa itu ya, Kalau zaman sekarang gitu loh dibanding zaman dulu. Zaman dulu tuh kayak modus penculikannya kelihatan banget ya. Iya, zaman bener-bener. sekarang tuh kayak modus penculikan tuh bener-bener samar kan. Ada yang halus emang, banget, kayak cuman diajak doang beli permen ke Indomaret aja kan itu udah bisa mencurigakan. Bahkan penculik zaman sekarang tuh ya bahkan sampai ibu-ibu yang bentuknya nggak kelihatan penculik gitu. Yang kita zaman dulu kan kayak numpak mobil jeep, kepalanya botak gitu, gundul gitu kan. Basically penculik. Nah, dan itu udah pasti seluruh kampung langsung kayak cule iya. Udah ketahuan gitu. Zaman sekarang tuh bener-bener samar ya. Iya. Tapi ngomongin soal main tuh kalau aku zaman dulu waktu kecil juga karena orang tua aku kerja dua-duanya dan pulangnya malam gitu kan, kantornya jauh segala macam. Aku zaman dulu juga main. Sebenarnya mau nggak mau dibebaskan. Cuma aku kayak jadi punya batas sendiri ya Mbak. Kayak punya ada rasa disiplin sendiri, harus pulang Tanggung jam jawab berapa, lah ya. Harus pulang jam berapa. Karena aku tahu kalau misalnya aku pulangnya terlalu lama, terlalu banyak main, item satu. Itu tuh aku paling problem takut, banget ya, problem ya. Yang jelas hitam itu aku takut banget, makin hitam, udah hitam makin hitam gitu kalau main di luar.
Satu itu, dua kayak bakal capek banget, terus besoknya pasti sekolah tuh akan terasa sangat berat. Itu aku ngerasa sendiri. Gitu-gitu ya. Sekolah tuh kayak berat, capek segala macam, terus jadi ya gitulah ya. Jadi kayak punya batasan sendiri. Bahkan ketika orang tuaku sebenarnya berarti membebaskan. Betul. Gitu. Cuma anak-anakku nih karena emang produk bisa dibilang lumayan di usia mainnya dia adalah anak pandemi gitu ya. Kan sebenarnya Rumi ini lagi butuh banget di usia setahunan sampai sekarang hampir 3 tahun itu kan usia dia main bersosial sebenarnya. Tapi karena pandemi, waktu awal pandemi itu bener-bener aku kurung, Mbak. Karena aku takut banget. Iya. Takut banget kalau preventif lah ya kita ya. Iya, ngelihat video-video zaman Covid baru meledos gitu. Itu ngelihat video-video anak bayi balita yang pada kena Covid tuh kasihan banget gitu kan. Jadi akhirnya aku kurung. Iya, walaupun presentasinya nggak begitu banyak ya ke anaknya. Cuman kan kita khawatir. Iya, dan ternyata abis itu udah mulai ke blow up kalau ternyata ke balita nih ternyata imunnya lebih kuat untuk menghadapi Covid dan segala macam. Tuh aku udah mulai agak berani. Ayo deh anakku boleh main deh di usia-usia 2 tahun kemarin tuh kayak udah nggak apa-apa main aja keluar. Kalau mau main aja keluar, tapi anakku kayak udah yang terlanjur terbentuk males keluar, nggak mau Iya gitu. Benar-benar dia udah nyaman kali ya di rumah. Main di rumah. Karena kan dailynya dia sama mamahnya, terus kayak aku lebih aman deh di sini gitu. Iya, tapi sebenarnya jahat nggak sih kalau aku berpikir kalau anak main tuh kayak enak juga, kita bisa ada kesempatan leha-leha. Jahat nggak sih? Kalau sebenarnya kalau buat aku ya pribadi jujur itu aku manfaatin sih kayak sehari-hari kan aku bikin kue nih. Nah, ketika si yang paling kecil ini dia nggak bisa dihandle sama aku gitu kan. Kadang kan ngerusuh itu ya kayak ngambilin terigu lah, ngambilin mentega, pengen ikut, dia pengen bantuin, pengen tahu gitu kan. Akhirnya aku mempekerjakan kakak yang pertama untuk handle. Dan aku mencoba kasih dia kayak Kak tolong Bunda sedang seperti ini, jadi aku minta tolong kamu untuk handle adikmu. Alhamdulillahnya dengan usia yang 11 tahun yang harusnya belum untuk ke tahap itu adiknya, ya kan. Jadi dia kayak yang udah kayak menina bobokan adiknya, membuatkan susu, kayak gitu. Jadi emang benar-benar kayak cowok lagi. Dan alhamdulillahnya mereka sayang semua sih sama anakku. Jadi makanya kalau mereka kayak Bunda kok aku nggak boleh bermain sih gitu kan. Nah setelah aku selesai, aku persilahkan mereka bermain. Cuman kadang merekanya itu kayak yang lupa waktu. Jadi kadang jam 5, aku udah ngasih batas jam 5 sore selesai, aku bilang gitu kan. Kadang sampai 5:30, kadang sampai adzan maghrib harus aku panggil gitu. Kayak gitu. Tapi mereka masih main keluar nih berarti sekarang nih? Masih main, cuman kayak jarak kan 1 gang nih, ya udah sampai ujung gang itu aja di perumahanku. Di sekitar depan rumah gitu-gitu dan aja. Dan itu pakai ya? masker. Iya itu dia sih yang paling PR. Cuma kayak sekarang ini Rumi udah mulai mau lagi keluar gitu. Tuh Mi ada teman baru tuh namanya Sasa gitu, main sana coba gitu. Akhirnya ya namanya anak kecil kan penasaran dia punya mainan apa sih. Anaknya itu juga penasaran Rumi punya mainan apa. Jadi mereka tukeran kan, itu refreshing juga ya buat Rumi. Karena di rumah mungkin dia merasa mainannya itu aja. Ketika dia keluar bisa pinjem-pinjeman, itu main sama temen tuh menurut aku juga mengajarkan anak untuk berbagi. Itu kan juga harus dibentuk banget ya Mbak. Pasti ada anak tuh pasti ada fase pelitnya. Ada pasti. Merasa dia mempertahankan sesuatu yang punya dia. Kalau Rumi ini cenderung ya, kalau aku lihat sampai sekarang tuh dia kayak cenderung kalau dia punya makanan kamu boleh minta, silakan. Rumi aku minta ini dong. Sweet banget. Ini boleh disuapin sama Rumi bahkan. Tapi kalau mainan aku lagi pakai. Gitu. Keep ya. Di-keep sama dia kalau mainan, kecuali kalau kamu bisa ngasih aku apa gitu. Gitu. Kamu punya mainan apa? Gitu. Ya udah yuk kita tukeran. Kayak gitu. mamanya mungkin ya itu ya. Nggak tahu itu dapat dari mana begitunya ya. Cuma aku nggak tahu ini fase atau emang anaknya begitu, tapi Rumi tuh lagi di fase itu, mau keluar, penasaran sama teman-temannya, bagaimana teman-temannya memperlakukan dia gitu kan. Yang kita takutin sebagai orang tua itu kan sebenarnya satu, lingkungan kita itu gimana sih, safe nggak sih buat si anak ini, teman-temannya gimana sih, apakah beda, apa kadang-kadang suka takut kan ada anak yang mukul.
Oh iya, itu penting sih. Iya kan, Kayak Mbak? berkata-kata kotor juga kan kita harus itu jaga ya itu harus ya. jaga, apalagi nih lagi umur-umur yang masuk Ya, omongan ya kan, gampang mencerna banget umur-umur kemasukan segitu. kata-kata yang Diinget-inget. Itu iya. kemarin bilang ini loh kayak gitu, dan itu pasti sih mereka pasti ngerekam sih kalau itu. Iya kan? Satu itu, dua aku juga takut sama anak-anak yang usianya lebih gede, kan mainnya udah Betul, beda iya, nih. Ya kan, itu kalau ada. seumuran Rumi itu masih ya mainannya hampir sama begitu. Ya. Yang ada atasnya lagi udah kenal sekolah, udah kenal lingkungan yang lebih besar Iya. segala macam, apalagi yang lebih tua lagi. Takutnya ada yang pervert gitu. Betul. Ada soalnya kasus di daerahku tuh ada. Jadi ada anak cowok, mungkin dia pernah diperlakukan sama dengan yang usianya di atas dia lagi. Dia nih usianya mungkin sekitar 10-11 tahun ya. Oke. Si anak ini. Oke. Itu Seanakku ya berarti. emang bandel. Aku nggak tahu, mungkin orang tuanya terlalu lembek kayaknya. Jadi ini anak emang bandel. Terus mungkin dia pernah digituin sama usia di atasnya, dia gituin ke Kayak balas usia di dendam bawahnya. ya. Iya, jadi mainannya ke kelamin. Sama-sama sama-sama cowok ditaruh gitu temennya, terus kemaluannya digituin. Terus melorotin celana gitu-gitu, mainannya tuh nggak bener kan. Sebenarnya aku lebih takut lagi sekarang kan pandemi, anak-anak lebih sering pegang handphone ya. Nah itu yang bener-bener lagi aku perangin banget sih, kayak strict banget aku kalau untuk masalah itu, karena anakku yang nomor 1 ini jujur dia pegangnya handphone dan dia nontonnya YouTube memang. Tapi sebenarnya memang modenya udah aku rubah semua kan, YouTube udah Kids kids itu ya. semua. Cuman dia udah tahu nih kalau aku kids kan keluarnya otomatis cuman yang kayak gambar coret lah apa segala macam kan. Cuman kalau akhirnya dia iniin sendiri karena udah 11 tahun, dia udah tahu dong, udah tahu Google gimana caranya di-set sendiri kan. Tapi akhirnya aku benerin lagi. Jadi aku emang saring yang konten-konten yang itu aku saring kan. Terus apa namanya, di YouTube itu ada dia yang ikutin konten gaming kan. Nah di situ tuh kadang ada kata-kata omongan yang kasar pasti. Kata-kata kasar itu yang aku beberapa kali sering denger, dan itu aku langsung strict banget sih kalau untuk masalah itu. Jadi kalau untuk main sih alhamdulillah ya gini, dari awal kita beli rumah itu yang kita beli lingkungannya. Bener kan? Nah alhamdulillahnya lingkungan di rumahku itu anak-anaknya masih seumuran dan maksudnya bukan yang anak yang kayak gedabikan gitu loh. Nggak ada anak nakal di sekitar gitu ya. Gitu. Jadi lebih safe sih kalau aku, lebih menurutku. Cuman yang aku perangin itu aja sih, kayak yang di bahasa-bahasa di mainan yang lebih ke online sih sebenarnya. Online ya, itu juga ternyata bahaya ya, nggak harus yang keluar bahaya, tapi ternyata di dekat kita juga bisa jadi bisa jadi bahaya. Jadi mestinya kayak main di luar monggo, tapi sebenarnya yang lebih bahaya tuh yang kita nggak tahu. Iya benar, karena itu sekarang semuanya bisa diakses ya sama mereka tanpa sepengetahuan orang tuanya gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih mungkin, karena aku belum sampai di level itu ya Mbak Ria, mungkin cara berkomunikasinya nggak sih, ya kan? Semakin dilarang kan anak makin penasaran nih. Biasanya kan apalagi dari kecil aja kan, anak kecil kan pasti begitu. Jangan lari. Jangan ini, makinan penasaran. Coba jangan lihat ke kiri, makin kita lihat ke kiri gitu kan. Iya kan? Jadi mungkin komunikasi psikologis yang kayak gitu, atau mungkin malah ditunjukin aja. Kamu tahu misalnya ada yang berkata kasar, ada yang berkata apa gitu ya. Terus kamu tahu nggak itu artinya apa? Artinya tuh gini. Pilihan sih kamu mau pakai itu apa enggak. Tapi kalau kamu pakai itu tuh nggak nyaman loh di telinga. Itu nggak enak loh. Itu bisa menyakiti orang lain loh. Mungkin cara-cara komunikasi pada akhirnya seperti itu kan, yang bisa masuk ke usia anak gitu, sesuai dengan usianya. Seperti itu, makanya sebenarnya dengan dia bermain di luar, bersosialisasi dengan teman-temannya yang sebaya itu kayak mengesampingkan dia dolanan handphone itu loh sebenarnya. Iya benar-benar. Gitu. Dan bahkan malah kayak di lingkungannya Mbak Ria dan keluarga tuh, lingkungan sekitarnya lebih safe kan, berarti teman-temannya juga nggak ada yang ngomong kasar apa segala macam. Jadi kan menurut aku kan memang kendala kita ngebebasin anak bermain itu kan lingkungannya tadi, terus juga pandemi gitu kan. Cuma aku sih sebagai personal, sebagai orang tua yang punya anak tuh, aku pengen banget anakku main, karena menurutku manfaat main tuh banyak gitu. Tidak hanya ya sosial, secara sosial aja udah banyak banget bisa mereka belajar sharing, belajar menghadapi masalah dengan cara mereka masing-masing gitu. Karena menurut aku main, anak ditungguin main. Cuma menurut aku nungguinnya tuh kayak ngawasin aja, kalau misalnya delalah terluka gitu. Delalah accidentally. Betul. Ini dia ya.
kalau nggak tahu accidentally tiba-tiba mak tiba-tiba. petunduk gitu ya, tiba-tiba terluka gitu kan, kita ada di situ. Cuma kalau soal bagaimana mereka bermain, misalnya mereka ada masalah dengan temannya yang main sama-sama sama dia, itu tuh biasanya aku serahin ke mereka. Manajemen pengendalian diri anak Iya ya. kan, misalnya Benar. ada anak yang dorong nangis, ibu sakit, ya nggak apa-apa. Ntar temennya disuruh ibunya minta maaf Iya, ya. biasanya gitu. Ya nggak apa-apa, udah sana main lagi gitu kan. Belajar memaafkan, Betul. belajar minta maaf tuh kan mereka dapetin di mainnya kayak gitu. Nggak cuma keluar juga sih, sebenarnya main juga bisa dilakukan di rumah gitu ya. Sama adik-adiknya mungkin Iya. kan. Kadang ya itu egois tuh kan kadang kayak anak kecil kan maunya ada ya, egois tuh masih nempel lah. Maksudnya Iya. ke apa namanya, ke bawah lah gitu. Jadi Iya. dia di rumah sampai main ke lingkungan apa teman-temannya juga Iya. itu pasti ke bawah. Jadi nggak kebiasa bersosial gitu. Kalau ada orang lain loh sebenarnya Betul, gitu, ada efeknya loh kalau kamu nyimpen ini gitu Iya. kan. Itu tuh menurut aku juga apa ya, bermain bersama teman itu bagus selama batasannya itu tadi. Betul. Kita tahu dulu benar-benar lingkungannya, usia si teman-temannya apa segala macam. Tapi bermain di rumah juga bisa jadi bagus ketika satu ada pendampingan, kayak misalnya tadi Mbak Ria yang mendampingi anaknya ngeliat history YouTube-nya. Kalau yang udah gede udah bisa sendiri. Terus kalau misalnya yang masih kecil atur tontonannya apa, betul. pengawasan di situ. Terus juga soal mainan nih. Mainan kan sekarang macem-macem ya. Kalau aku paling sebel sama yang orang bilang katanya stress reliever. Yang katanya main pasir itu buat anak tuh stress reliever. Yang stres gue beresinnya susah. Itu tuh paling males banget karena nggak cukup cuma disapu, itu harus disedot. Iya bener, itu sebel banget aku. Tapi anaknya seneng, gimana dong gitu ya. Iya benar. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya di garasi. Iya kan, mainnya. di tempat-tempat yang ya kotor nggak Serah apa-apa lah, gitu lah ya. Terus apa namanya, mainan-mainan yang sekarang tuh macem-macem apa segala macam. Itu tuh juga, yang baru tuh apa? apa tuh? Apa sih? Pop It, ada apa? Aku nggak ngerti deh mainnya gimana. Simple Dimple, ada pakai dadu. Oh ya? Ada sebenarnya, ada aturannya pakai dadu segala Nggak macam. ngerti sama ya. sekali. Jadi dadunya misalnya dadunya 3 gitu, kita pencet 3 Oh. gitu. Ada gitu, ada caranya sebenarnya. Cuma kan anak sekarang cuma kayak pengen pencet-pencet aja, punya bentuk macam-macam, lucu-lucu, warna-warni gitu kan. Bener. Iya itu juga gemes ya. Gemes Itu sih. juga stress reliever. Aku sih yang lebih seneng mencet-mencet sebenarnya daripada anakku. Dia juga. Bapak-bapak ikut-ikutan anaknya. Tadi Itu malam kan habis itu. lucu-lucu. Cuma nih Mbak, ternyata kadang sekarang juga lagi hype yang katanya semuanya harus genderless. Oh. Gitu kan. Cowok itu boleh kok suka warna pink, cewek itu boleh kok suka warna biru. Dari situ terus mainan juga. Cewek tuh boleh main mobil-mobilan. Boleh. Cowok tuh boleh main boneka gitu kan. Itu kan menurut aku bebas ya, asal ya menurut aku ya dalam pengawasan juga, referensi yang kita kasih cara memperlakukan si mainannya nih kan juga beda nggak sih Mbak? Tapi itu kayak ke bawah nggak sih? Kayak misalnya anakku 3 nih, kayak yang nomor 2 cowok nih, yang nomor 3 otomatis dong nggak mungkin kayak yang nomor 1. Yang nomor 1 nomor 2 tuh ngasih boneka, cuman adanya nggak mau loh. Iya kan? Mobil-mobilan, menarik. bedil-bedilan, Lucu ya. tembak-tembakan, Kakak-kakaknya cowok gitu Iya. kan. Tapi menurut aku genderless toy, genderless color ini menurut aku penting juga sih buat anak zaman sekarang. Itu menurut aku bakal ngebentuk mereka jadi anak yang lebih berpikiran terbuka. Iya, universal lah ya. Iya kan, cewek main bola tuh nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Banyak kok atlet-atlet gitu. Anda main kan. bola? Dulu waktu kecil. Waktu kecil ya bola Saya ya. dulu layangan kalau saya dulu. Layangan juga aku juga main, Layangan. tapi nggak bisa. Main bekel gue Layangan. malah nggak bisa gitu kan. Jadi menurut aku si genderless macem-macem ini tuh penting juga. Ya betul, biar ngajarin anak ngerti Iya. semuanya lah. Jadi nggak cuman kayak dia cuma di satu lingkup aja, kasihan. Jadi dia takutnya kalau nerima masukan input dari luar tuh kayak yang cuman ini aja ngekip di ininya dia gitu loh. Aku nggak ininya Iya, itu. iya Kasihan bener. aja. Terus juga kayak cewek cowok tuh bebas main bareng. Maksudnya Ya. yang anak cewek tuh boleh main sama anak cowok juga boleh main Cuman sama ya anak itu cewek. tadi Iya kan, ada dalam batasan pengawasan. pengawasan dan batasan lah ya. Iya bener gitu Kayak kan. yang dari awal kayak misalnya mungkin momi-momi baru tuh kayak yang udah tahu loh, misalnya yang harus dipegang yang mana gitu, organ yang harus dipegang yang nggak boleh yang mana kan gitu kan. Sex udah education ada. juga Ya ada udah bekal ada ya. kan. Sedini mungkin kalau itu aku Iya, kayak betul. rumit sampai sekarang soal sex education itu dia bahkan yang nanya.
Jadi sekecil ini dia udah tahu ini vagina, kalau cowok itu punya penis. Bahkan dia bisa lihat orang di sini ya, Rumi itu omnya itu cewek apa cowok? Cowok. Dia tahu gitu secara fisik tampilan luar tanpa melihat kelamin tuh dia udah mulai bisa tahu dari suara segala macam. Terus soal ini vagina ini nggak boleh dipegang, sama Rumi sendiri juga nggak boleh gitu. Apalagi sama orang lain. Ya, itu kan gitu. bekal juga Kak, untuk bermain mereka sih. Iya kan. Dengan sex education itu yang real ya, maksudnya bukan yang disamar-samarkan. Tuh menurut aku mereka jadi lebih bener-bener paham gitu maksudnya apa, kenapa nggak boleh gitu, karena itu buat ini gini gitu. Iya kan, jadi ada fase dimana dia mandi sama sepupunya yang cowok, kok beda itu. Ya gitu kan. Itu apa ya mau dipegang, itu ada kotorannya, bukan itu namanya penis gitu. Akhirnya di situ dia tahu gitu, dikira ada apaan tuh nempel gitu bener. Kok di aku tidak ada gitu ya. Terus ya itu, jadi bekal itu juga penting kalau misalnya kita memang ingin bener-bener membebaskan anak itu boleh main sama lawan jenisnya gitu kan. Terus apa lagi ya, waktu bermain. Nah itu juga penting ya. Kalau misalnya main gadget itu kan ada memang udah ada penelitiannya secara nggak boleh ya lebih dari sekian menit untuk sesuai dengan usianya gitu. Betul. Ya ada waktu-waktunya sendiri. Terus kalau waktu bermain di luar gimana Mbak Ria? Ya itu tadi, waktu main di luar itu kadang-kadang anak-anak itu kamu punya batas sebenarnya sendiri? Gini, untuk anakku jujur main itu ada reward buat mereka karena dia udah ngapain, misalnya kayak dia udah jagain adiknya, nah itu reward buat mereka. Jadi kalau misalnya mereka main di luar itu mereka seneng karena pencapaian ya. Iya, karena jadi pengen dapat main aja, dia pengen harus ada effortnya dulu gitu loh. Effortnya apa sih ngono gitu loh, kayak misalnya jagain adiknya atau bantuin aku jemur baju karena kan aku emang nggak ada asisten. Oh sampai sekarang juga nggak ada asisten? Nggak ada. Anak 3 Bu? Ya. Gils, hebat. Aku anak 1 aja ribet banget, dia anak 3 ya. Pandemi kan dan mengajarkan semuanya ya kan. Iya bener. Masih bikin kue lagi tiap hari. Bener. Terus ya udah gitu. Jadi waktu bermain itu biasanya nih ya nggak lebih dari 3 jam sih. Jadi kayak misalnya habis asar, sholat asar main sampai jam 5. Dan itu dikomunikasikan ya sama anaknya, maksudnya nggak tiba-tiba ayo pulang gitu kan, dia kan kaget nih. Tapi kadang nggak enaknya tuh kayak anak tetangga, ngerti nggak sih, kayak Rangga main yuk. Nah itu yang kadang annoying banget gitu, kayak misalnya mau ngelarang juga kayak kita yang orang tua yang jahat banget sih gitu kan. Karena kan gini, sekarang udah daring online-nya itu udah ditambahin jamnya, kayak mereka sampai jam 12. Otomatis kan kalau misalnya dari jam 12 ke sana terus dia langsung main tuh kan dia nggak punya waktu istirahat dong. Betul. Nah itu makanya yang sebenarnya yang nyebelin tuh sebenarnya anak tetanggaku. Iya, maksudnya yang bisa merusak rencana. Bener, udah ditata. Pendisiplinan tuh kayak suka ini ya. Cuma fleksibel nggak sih kamu berarti soal itu? Kalau aku fleksibel sih, lebih ke ya udah nggak apa-apa cuman main. Kayak gitu harus ada effortnya dulu mereka. Okay. biar berusaha, biar ada usahanya lah gitu. Kayak misalnya alhamdulillahnya sih anakku yang nomor 2 ini dia bener-bener sama sekali nggak pernah minta namanya mainan. Jadi kasihan ya bekas kakaknya. Enak ya, irit karena mainan kakaknya juga masih pada bagus mungkin ya. Kayak atau kalau misalnya dia pengen sesuatu pun dia akan minta dengan tanggung jawab mungkin. Kayak aku dulu kalau waktu kecil, misalnya aku pengen mainan yang lagi teman-temanku punya, aku belum punya nih. Misalnya, so aku bilang sama mama, aku pengen ini. Pengen beli apa ya, misalnya rollerblade. Aku pengen punya rollerblade, aku pengen bisa main juga nanti rame-rame. Oh iya boleh, nanti mama beliin, tapi kamu 10 besar lah minimal. Gitu effort juga. Ada ya. Harus ada effort, jadi aku kayak emang jadi semangat juga, motivasi gitu. Iya benar. Emang itu menurut aku itu salah satu parenting yang akan aku terapkan juga ke anakku nanti gitu, yang aku ambil dari orang tuaku gitu. Karena anaknya belajar tanggung semangat jawab kan juga. Jadi motivasi, bener-bener motivasi, wah harus belajar nih, harus gini nih, harus gini nih gitu. Tapi ada juga sih anak-anak yang cuek kayak bakal ya udah deh, kalau nggak 10 besar juga nggak beli, nggak apa-apa deh. Nggak apa deh, ntar juga kalau misalnya dikasih, kalau minta dikasih gitu. Apalagi yang gitu, mesti kayak yang cuman ada juga. Kan. Cuma itu menurut aku lumayan efektif di aku ya. Terus ada lagi porsi bermain sendiri dengan bermain dengan orang lain. Ini ya memang main sendiri, yaitu
Pilihan sih, menurut aku pilihan moms juga di rumah, pengen anaknya bisa bersosialisasi dengan main di luar, atau pengen anaknya aman dengan di rumah aja dengan mainan-mainan yang memadai gitu. Karena sekarang banyak banget nih mainan-mainan segala macem kan. Itu pilihan sih. Pilihan, karena juga kita kepentok sama situasi pandemi gitu. Terus mungkin lingkungannya mungkin tidak aman. Biasanya orang-orang yang tinggal di lingkungan yang sebelah-sebelahnya misalnya kelasnya beda, ya, atau yang memang enggak pendidikannya juga beda, betul, gitu atau enggak ya. di maksudnya bukan aku ini ya, di kampung misalnya kayak yang bukan klaster gitu loh, yang enggak ada penjagaan kan juga kan? Itu juga keamanan ya, faktor keamanan itu juga menurut aku bisa jadi alasan moms untuk memilih anak yang tidak terlalu bermain di luar gitu ya. Terus soal mainan juga nih, menurut aku mainan tuh tidak harus mahal, tidak harus bagus. Betul. Gitu kan. Yang penting menurut aku satu, sesuai dengan usia. Ya, itu penting. Ya kan? Ada satu aplikasi yang aku dulu download dari zaman aku hamil. Itu ada games mereka merekomendasi games sesuai dengan usia kehamilanku gitu. Ada games yang emang untuk ngerangsang ini. Coba ayah sama ibu mainan gambar, duduk bersama, terus nanti aku bikin garis, nanti diterusin sama suamiku. Nggak tahu ya, nggak sempet kayaknya. Diterusin sama suamiku, nanti aku nerusin lagi sampai jadi gambar. Aku waktu itu gambarnya jadi gambar ceme ya. Ceme itu apa ya? Oyong. Oyong. Gambarnya tadi ceme, udah jadi lucu, jadi sama-sama ketawa. Itu kenapa game jadi ya? begini? Itu aplikasi. Oh, dia merekomendasi game. Oh, usia kehamilan segini gamenya main kayak gitu. Ngerangsang ke ini bonding, ya, babynya. Iya, ke babynya juga gitu. Karena waktu kita main itu ada hormon-hormon tertentu yang gitu-gitu, lucu kan? Lucu sih. Terus abis itu nanti bondingnya dari bayi dari Bu. di dalam. Terus nanti untuk merangsang anak usia misalnya 1 tahun, mainan es batu itu kan bisa didapatkan di rumah. Iya. Cuman anakku dulu enggak gitu. Kenapa? Emang gak ada yang DIY gitu ya? Enggak. Iya. Enggak keburu kayaknya. Nggak mungkin keburu. karena beda tahun ya. Iya. Karena bener. mungkin kalau Rumi di tahun-tahun yang udah teknologinya udah bagus. Yeah. Kalau saya jujur aja anak pertama kan kayak 2010 Iya. tuh, ya kan? Iya, akses informasinya belum segampang ini kan. Nah itu apps ini lumayan rekomendasi. Betul. Recommended juga. Jadi teknologi membantu ya Iya. untuk sarana mainan juga kan. Iya bener, pakai kertas-kertas bekas, membangun apa, kardus, bikin Iya. maze, bikin bola digini-giniin. Nah itu dia sebenarnya dari sekolah itu sebenarnya juga ada ya. ada. Jadi untuk kayak misalnya anak usia 3 tahun itu kan dia playgroup ya. Nah itu dia ada motorik, ada keterampilan mengasah motorik halus, motorik kasar tuh kayak gitu sebenarnya. Iya, itu kebantu kan ada sih. tuh. Jadi aku emang nggak nyediain mainan itu, cuman ternyata dari Di sekolah preschool. dapat. Nah gitu, kalau misalnya moms ibu rumah tangga yang nggak pengen anaknya terlalu banyak keluar tapi pengen mainan di rumah, anaknya bosan. Biasanya tuh kalau yang mainan-mainan kita beli mainan tuh anak gampang bosan kan. Cuma kalau begitu kita bikin sesuatu, dia tahu proses kita bikinnya, itu kan mereka seneng nih gitu. Penasaran ini bisa buat apa Bu? Gitu kan, bisa jadi mainan baru terus tanpa harus ngeluarin banyak uang gitu. Betul. Kan. Terus soal tadi ya gender udah, terus campur tangan orang tua juga tadi udah sempat kita bahas soal batasan gimana enaknya kita tetap ngawasin, tapi juga membebaskan mereka supaya mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya tarik ulur ya. Iya, karena aku kadang-kadang sebel juga sama orang tua sebelah gitu kan, sama-sama nungguin nih. Tapi begitu anaknya nakal, anaknya nggak diajarin minta maaf gitu-gitu lah Mbak, kan kesel juga ya. Cuma memang karena kita udah ngebiasain anak itu, biasanya kalau misalnya anakku salah, dia akan merasa bersalah dan langsung minta maaf tanpa aku suruh minta maaf gitu. Itu dia mungkin yang jadi batasan kita sebagai orang tua yang nungguin gitu. Yang kayak mau ngebebasin anak buat bermain gitu, kayak itu jadi ininya juga ya. Iya betul. Terus ada closing statement mungkin buat moms di rumah dari Mbak Ria yang sudah beranak 3 tanpa asisten. Oh my god. Apa ya? Jadi kalau dari aku sih anak bermain itu boleh-boleh aja, cuman memang harus ada batasan dan pengawasan, itu aja sih. Betul, dan emang kita sebagai orang tua udah berani punya anak, kita juga harus berani bertanggung jawab ya. Mau jadi anak yang seperti apa nih nanti anak kita sokben. Nah, itu ditentukan juga sebenarnya sama cara kita membatasi mereka dengan bermain itu tadi. Mau bolehin anak main keluar sebebas-bebasnya boleh. Mau ngurung anak di rumah dan memberi alternatif lain
buat anak bermain di rumah boleh. Kembali lagi semuanya ke moms di rumah masing-masing. Pengen anaknya nanti jadi anak yang seperti apa. Terima kasih Mam. Sampai jumpa di Moms Talk episode berikutnya. Bye.